Saat kita bicara tentang air, kita bicara tentang kekuatan. Kekuatan yang bisa menumbuhkan peradaban di tepi sungai, tapi juga kekuatan yang bisa menenggelamkan ribuan mimpi saat air menutupi daratan yang seharusnya kering. Itulah yang kita sebut dengan banjir. Banjir bukan tentang sebab, bisa terjadi karena hujan deras yang tidak tertampung, sungai yang meluap, atau air laut yang numpang lewat ke daratan. Di kota besar seperti Jakarta, masalah makin rumit. Tanah yang seharusnya menyerap air kini ditutup beton dan bangunan. Akhirnya air bingung, tidak punya jalan. Ia hanya diam, menggenang, dan semakin tinggi. Karena banjir bukan cuma soal pemerintah, tapi soal kita semua. Kunci utama solusi banjir tetap bermuara pada satu hal. Ya, sistem drainase. Why do you think this issue is so constantly overlooked? I think it's because it takes a long time for the climate to change in a way that people feel it, and because it seems sort of abstract now. Abstrak seringkali berarti sesuatu yang tidak langsung terlihat atau terasa. Ya, begitulah adanya dengan global warming. Perubahan iklim tidak datang dengan tanda-tanda yang gampang, melainkan perlahan. Jika di masa lalu banjir adalah fenomena lokal, sekarang banjir adalah bagian dari fenomena global. Ada pemain baru yang lebih kuat, yaitu perubahan iklim. Pemanasan global menaikkan energi atmosfer. Akibatnya, siklus air menjadi lebih intens. Curah hujan jadi lebih ekstrim dan tak terduga. Di sisi lain, es kutub mencair dan air laut memuai. Hasilnya, permukaan air laut naik. Indonesia kini menghadapi ancaman ganda. Hujan dengan volume tinggi dan air dari laut juga terus naik, sehingga menghalangi aliran sungai untuk keluar. Penanganan banjir tidak hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur, tapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah dalam skala besar. Pemerintah punya peran yang krusial dalam mengurangi dampak pemanasan global melalui kebijakan mitigasi dan adaptasi. Ini termasuk mendorong penggunaan energi terbarukan, meregulasi emisi karbon, dan yang terpenting, tidak bekerja sama dengan perusahaan yang jelas-jelas perusak lingkungan. Visi yang benar harus sejalan dengan eksekusi yang etis demi menjaga keberlanjutan kota untuk masa depan. Wajah Indonesia sekaligus banjir paling kompleks se-Indonesia. Inilah Jakarta. Hipotesis kami adalah Jakarta adalah pilot project untuk penyelesaian banjir di Indonesia. Tahun 2025, Jakarta menganggarkan 5,6 triliun untuk urusan banjir. Pertanyaannya, hilang nggak banjirnya? Atau hilang duitnya? Di luar isu global warming yang harus dihadapi, Jakarta harus membereskan dulu masalah lokal terkait banjir. Berikut data dan riset yang kami kumpulkan dari berbagai sumber. Laut jangan-jangan sekarang ya, jadi lalu airnya. Kemudian ada pengembangan kawasan yang membutuhkan penanganan air limpasan yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena dulu ruang terbuka hijau berubah jadi ruang binaan, sehingga run-off-nya hampir mendekati 100%. Ini kan membutuhkan ruang yang besar sekali. Surface runoff atau limpasan permukaan. Jika berlebih, maka air hujan 90-100% dipaksa mengalir ke sungai. Hal ini terjadi karena alih fungsi lahan dan urbanisasi yang masif, menyebabkan area impermeable atau kedap air yang meningkat tajam. Hal ini memicu limpasan permukaan yang tinggi, sehingga air tidak dapat meresap ke dalam tanah dan mencari tempat yang lebih rendah. Bagaimana sebuah kota modern seperti Jakarta ini kalau perencanaan drainasenya masih menggunakan masa kolonial yang tetap dipakai di masa milenial gitu. Jadi kita bisa bayangkan kapasitas drainasenya terbatas, sementara hujannya makin lama makin ekstrim. Artinya apa? Kita gagal mengantisipasi perubahan cuaca secara global. Kapasitas drainase atau saluran air tidak memadai. Jaringan drainase yang ada, termasuk saluran makro dan mikro, memiliki koefisien pengaliran yang rendah. Penyempitan, pendangkalan, dan sedimentasi membatasi debit air yang dialirkan. Pada kondisi seperti ini, air limpasan tidak bisa langsung masuk ke saluran dan harus menggenang di jalanan dan permukiman. Buat proyeksinya di tahun 2050 misalnya atau 2100, nah, sisi leverage ini tentunya juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Kalau saat ini kan 6 mm per tahun ya si leverage itu gitu ya. Tetapi mungkin dalam beberapa puluh tahun ke depan bisa saja terjadi akselerasi ya. Jadi tidak hanya
6 mm per tahun lagi, tetapi bisa lebih dari itu. Tetapi tetap sebenarnya magnitudenya atau lajunya lajunya tidak akan sebesar penurunan tanah. Penelitian Andreas tahun 2018 mengungkap penurunan muka tanah di Jakarta mencapai 1 hingga 20 cm per tahun sejak tahun 1970 hingga tahun 2015. Hal ini menyebabkan tanah Jakarta telah amblas hingga 4 meter. Penurunan muka tanah atau land subsidence. Penurunan muka tanah akibat ekstraksi air tanah yang berlebih menyebabkan gradien hidrolis beberapa area menjadi terbalik atau elevasi tanah lebih rendah daripada elevasi laut. Ini membuat aliran gravitasi ke laut tidak mungkin, sehingga memerlukan pompa dengan energi yang tinggi. Pompa gitu ya, pompa. Kalau kata Anda tadi harus 3-4 kali lebih banyak pompa yang ada di Jakarta. Kalau tidak salah ketika banjir di awal tahun, kemudian sempat ada sidak dari PUPR dan menghitung titik-titik mana saja kerusakan-kerusakan pompa dan kerusakan-kerusakan infrastruktur. Apakah itu Anda lihat sudah ada perbaikan di kerusakan-kerusakan itu? Sebagian sudah diperbaiki, sebagian malah juga ada yang rusak baru. Kapasitas pompa yang tersedia tidak sebanding dengan laju banjir. Keterbatasan ini menyebabkan grafik laju aliran terhadap waktu memiliki puncak yang tinggi dan durasi genangan yang lama. Inefisiensi sistem pengendalian banjir. Bendungan dan waduk di hulu berfungsi sebagai retarding basin atau penampungan sementara. Tidak terintegrasi secara optimal dengan sistem pintu air di hilir. Ini menyebabkan kerja hidrolik keseluruhan menjadi tidak efisien. Peran pemerintah dalam penanganan banjir sangat diperlukan. Air itu tidak bisa dilawan, cuma bisa diarahkan. Kunci utama adalah membangun sistem drainase yang terintegrasi dan adaptif terhadap perubahan iklim. Lihatlah Tokyo, mereka punya Gikens, terowongan raksasa bawah tanah yang berfungsi sebagai penampungan air banjir sementara. Merupakan tangki raksasa dengan 59 pilar yang menopang atapnya, sehingga warga Jepang menyebutnya dengan kuil bawah tanah. Tangki yang saya sebut adalah 1 dari 5 tangki yang ada di Tokyo. Pada masing-masing tangki cukup untuk menyembunyikan patung Liberty atau roket NASA. Ruangan ini cukup untuk menampung 670.000 meter kubik air. Dengan air sebanyak itu, fasilitas dalam kuil ini tersedia mesin pompa air dengan kapasitas 200 meter kubik per detik atau bisa mendorong air setara 40 truk tangki air setiap detiknya. Saya bilang ini sangat keren, pantas saya wibu. Lalu ada Belanda yang punya Delta Walk setelah banjir besar 1953, sistem tanggul, pintu air, dan kanal raksasa. Delta Walk sendiri adalah proyek pengendalian banjir raksasa yang menutup muara sungai Rhine. Sebanyak 13 bendungan termasuk 4 bendungan sebagai tanggul laut dan 9 bendungan pendukung. Bendungan tersebut terintegrasi dengan sistem pompa dan pintu air yang otomatis. Bukan sekedar bendungan, namun menjadi penghubung antar pulau, seperti jembatan. Jauh sebelum ada isu global warming, Belanda sudah siap menghadapinya. Mereka menunjukkan cara hidup berdampingan dengan air. Hormat buat avatar air. Penyebab utama banjir di Jakarta adalah waktu tunda. Kedatangan air banjir selalu lebih cepat daripada kemampuan sistem untuk membuangnya. Ini mengakibatkan akumulasi hidrolik. Butuh storage basin atau penampungan sementara yang dirancang untuk volume air ekstrim dan harus terintegrasi. Bayangkan Jakarta dengan begitu banyak drainase dan polder yang tersebar, namun tidak bisa menahan banjir. Masalahnya adalah integrasi. Anggaran terus keluar tidak tepat sasaran. Kita selalu disuguhkan laporan dari pejabat terkait prestasi mereka menangani banjir. Nyatanya, banjir hanya pindah dan terkadang balik lagi ke tempat yang sama. Berdasarkan analisis peta banjir dan lokasi waduk yang ada di Jakarta, dapat diidentifikasi bahwa sistem drainase primer tidak terintegrasi secara horizontal. Kondisi ini menyebabkan manajemen aliran air tidak efisien karena perjalanan air terlalu panjang sampai ke muara, terutama saat terjadi limpasan permukaan yang masif akibat curah hujan yang ekstrim. Solusi berkelanjutan. Saya mengajukan proposal rekayasa hidrolika dengan mengusulkan transformasi fungsi. Waduk yang tadinya berfungsi sebagai kolam statis akan dikembangkan menjadi tangki raksasa bawah tanah, mengadopsi konsep Gikens ala Jepang. Tidak semua waduk, namun dipilih melalui studi kelayakan. Tangki-tangki raksasa ini akan menjadi wadah penampungan sementara bagi limpasan air dari daerah tangkapan air atau DAS saat terjadi hujan ekstrim. Untuk mengoptimalkan kinerja,
Tangki-tangki ini perlu dihubungkan melalui terowongan hidrolik yang terintegrasi. Terowongan ini berfungsi sebagai penyama elevasi dari setiap tangki, menciptakan satu sistem hidrolik tunggal, dilengkapi dengan pintu-pintu air atau gate. Terowongan ini memungkinkan kontrol mobilisasi air secara presisi antar tangki. Waduk Tomang Meruya, Situ Lembang, Waduk Pacuan Kuda, berakhir di Situ Rawa-Rorotan. 4 titik waduk atau situ ini kita transformasikan menjadi penampungan raksasa. Pada titik ini memiliki lokasi yang strategis untuk saluran penghubung secara horizontal. Kemudian terowongan dibangun menghubungkan 4 penampungan raksasa yang kita buat. Pada saat hujan ekstrim, semua genangan limpasan air hujan dari hulu dan hilir diarahkan ke terowongan. Kemudian pada hilir sungai dibendung agar air pasang laut tidak meluap bersamaan dengan hujan ekstrim. Air terowongan dibuang saat hujan sudah selesai dan air laut tidak pasang lagi. Setelah memiliki sistem tampungan yang masif di hulu, langkah selanjutnya adalah merekayasa ulang sistem di hilir, yaitu tanggul laut yang sudah ada. Mencontoh konsep Delta Walk dari Belanda, rekayasa ini tidak memerlukan tanggul baru, melainkan memodifikasi teknis pada tanggul lama agar dapat terintegrasi dengan sistem penampungan raksasa di hulu. Poin utama adalah penambahan pintu air otomatis pada tanggul laut. Pintu ini akan dikendalikan untuk membuka hanya pada saat muka air laut surut, memungkinkan pembuangan air dari tangki-tangki raksasa secara efisien. Perhitungan dimensi dan pemilihan material yang sesuai dengan karakteristik hidrolika lokal adalah kunci keberhasilan. Seluruh sistem mulai dari cekungan, tampungan, terowongan, hingga pintu dan tanggul air laut harus bekerja dengan satu kesatuan yang terintegrasi. Hal ini memastikan bahwa manajemen air banjir di Jakarta dapat dilakukan dari hulu ke hilir secara holistik dan terencana. Jika ini terwujud, maka ucapkan selamat tinggal banjir. 2 hal sudah kita lampaui, yaitu permasalahan lokal dan isu global sekaligus kita bisa selesaikan. Mari kita lihat alokasi anggaran untuk proyek-proyek besar di Indonesia. Proyek Ibu Kota Nusantara dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah menyerap hampir total 40 miliar US dollar. Sebagai perbandingan, Delta Walk di Belanda dibangun dengan 15 US dollar, Gikans di Jepang 2,6 miliar US dollar. Bayangkan jika anggaran 40 miliar US dollar itu dialihkan. Kita bisa membangun Delta Walk sebanyak 2 buah, Giken 15 buah, dan Marina Barrage 181 buah. The expansion of palm oil industry in Indonesia have taken over about 80% of our forest. Indonesia is one of the most corrupt countries in the world. Companies bribe government officials to issue a permit for them to stop burning the land. Kesimpulan. Pada akhirnya, masalah banjir di Indonesia bukan lagi sekedar persoalan curah hujan, tetapi masalah visi. Kita punya dana, terbukti dari proyek-proyek non-strategis kita menghabiskan puluhan miliar dolar. Kita punya contoh sukses dari negara lain seperti Jepang dan Belanda. Tapi sayangnya, uang sebesar itu justru lari ke proyek yang belum jelas hasilnya, atau bahkan malah menambah masalah baru. Kita sering disuguhi laporan prestasi yang seolah-olah banjir telah hilang, padahal cuma pindah ke tempat lain dan akan kembali lagi. Jakarta butuh solusi yang holistik, yang terintegrasi, seperti mengubah waduk menjadi tangki bawah tanah ala Gikens dan memodifikasi tanggul laut ala Delta Walk. Ini bukan cuma sekedar ide, ini blueprint yang sudah terbukti berhasil. Ancaman nyata di depan mata. Banyak studi yang menyatakan bahwa Jakarta akan tenggelam tahun 2050.